Hai, selamat datang di video saya. Saya bingung sih kalau misalkan disebutnya apa, cuman aku sebut aja kayak jurnal aja lah ya. Jadi aku punya cerita kalau misalkan aku itu sering banget yang namanya keseleo, apalagi kayak gimana ya, kayak jalan di tempat rata dan dia kayak seret jatuh gitu ke arah inversi ke kakinya kayak set gitu. Nah, kalian pernah gak sih? Dan itu rasanya nyeri banget. Nah, aku pengen ngasih tahu caranya gimana treatment supaya bisa lebih cepat sembuh dan juga rasa sakitnya nggak lebih lama gitu. Jadi gini, kebetulan saya mahasiswa fisioterapi. Nah, jadi saya mau ngenalin tentang yang namanya ankle sprain. Jadi kalau misalkan kalian keseleo seperti itu, disebutnya ankle sprain. Itu kenapa? Biasanya banyak sih faktornya. Cuman kalau misalkan di saya itu karena ketidakseimbangan sehingga mengakibatkan kakinya itu keseleo ke arah ATFL. Kenapa bisa terjadi? Ya seperti itu. Nah, kalau untuk treatmentnya kita bagi sebagai 4 fase. Fase pertama yaitu fase pas awal-awal cedera. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita harus lakukan adalah dengan metode rest atau istirahat. Ice kita kompres dengan es batu. Nah, kompres dengan es batu ini kita bisa gunakan es batu apa aja yang ada di rumah, atau ice pack, ice gel, apapun. Itu kita kompres ke arah bagian yang bengkak, yaitu di luar kakinya, di luar kaki. Itu kita kompres selama 12 menit aja cukup. Dan juga kalau misalkan masih terasa nyeri, kalian bisa jeda selama 2 jam. Kenapa nggak lebih lama? Kalau misalkan lebih lama biasanya bisa terkena ice burn. Jadi ada satu kisah orang itu pakai kompres dan dia ketiduran. Nah, dia lebih dari 2 jam sehingga mengakibatkan pas dibuka loh kok hitam. Nah, itu kenapa disebutnya ice burn itu. Nah, abis itu kita elevasi. Nah, elevasi ini kita bisa kakinya itu dinaikkan sampai seujung di atas jantung kita. Nah, habis itu kita bisa gunakan latihan yang nanti akan kita latih. Nah, fase kedua itu fase beberapa minggu setelah cedera. Fase beberapa minggu ini kita latih supaya kaki-kaki yang kita latih ini bisa lebih kuat, lebih mobilitasnya lebih tinggi supaya kita bisa lebih sering lebih sholat gak sakit. Terus kalau tahir ya, terus kayak aktivitas apapun kayak misalkan berjalan, lari, kita bisa lebih optimal. Nah, fase ketiga kita gunanya untuk penguatan. Nah, penguatan ini kita bisa nanti akan dilatih bisa menggunakan kursi. Keempat, kita bisa gunakan yang namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan ini gunanya untuk preventif, pencegahan, supaya untuk kita bisa lebih seimbang lagi ke depannya. Jadi kalau misalkan jatuh lebih berkurang lah masa jangka keseleonya itu nggak makin banyak lah gitu sebutannya. Oke, kita bisa kita latih apa sebutannya ya. Mungkin kita bisa mulai ya. Nah, jadi untuk format latihan kita nanti ada dijelaskan. Kalau misalkan latihannya itu misalkan 10 detik dilakukan selama 10 kali dan dikelompokkan menjadi 2 set. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, jadi gini, untuk nanti latihannya kita misalkan 5 detik, kita naikkan 5 detik itu kita tahan selama 5 detik, lalu kita turunin lagi, terus naikin lagi, itu disebutnya sekali. Nanti pas dinaikin lagi itu 2 kali gitu. Nah,
set itu apa? Kalau misalkan sudah melakukannya selama 10 kali, kita istirahat sebentar, ya sekitar semenit 2 menit, baru latihan lagi. Itu baru disebut satu set itu. Sekelompok latihan itu disebutnya satu set. Itu biasa digunakan dalam gym juga ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut. Oke, kita butuh pertama handuk nih. Nah, handuk kita lipat-lipat kayak gitu. Habis itu kita duduk di posisi yang rata. Habis itu kaki kita tahan seperti itu. Kita tarik menghadapi tubuh. Kita tahan selama 5 detik. Baru kita lepas. Oke, kita lanjut ke fase 2. Fase kedua ini kita untuk memobilisasi yang namanya ankle. Nah, supaya bisa apa? Kembali lagi supaya kalau misalkan kita contoh sholat tahiyat awal tahiyat akhir, kita bisa lebih mobilize lah sebutannya. Aku menyebutnya ini latihannya membuat alfabet. Nah, membuat alfabet kenapa? Nanti kita akan membuat kayak misalkan huruf O, huruf U. Nah, jadi kita latih ankle ini supaya bisa bergerak secara leluasa. Nah, diluruskan saja, nanti kaki yang sakit bisa naik, lalu kita buat huruf O, circle, dan juga kalian bisa menggunakan huruf U. Nah, oke, kira-kira begini. Nah, kita mobilize, kita putar. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, di fase ketiga ini kita lebih ke penguatan ya teman-teman. Karena di bagian ankle yang ini biasanya kita kuatin untuk otot kakinya supaya lebih kuat. Jadi ankle sprain itu kan ligamen ya. Nah, biasanya kalau misalkan itu bisa terjadi laksiti. Laksiti apa? Biasanya sebutannya lebih ke kayak karet lah. Ligamen tuh kayak karet, tahu teman-teman. Jadi kalau kita tarik, kita itu kalau udah paling kencang, biasanya kita lepas itu nggak bisa balik seperti semula ya. Jadi sebutannya kayak longgar. Nah, makanya kita kuatin dengan namanya ototnya itu. Nah jadi kayak gitu. Gini latihannya. Tangan menghadap ke dinding, kita pegang. Nah, kaki nah kayak gitu. Nah, kaki yang belakang kita menumpuk. Nah, kita tahan, kita majukan kaki belakang kita. Jadi ankle-nya kerasa ke stretch. Jadi berasa tuh, kita tahan selama 30 detik. Setelah itu kita kalau misalkan sudah 30 detik, kita lepas. Kita lakukan lagi selama 3 kali. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang satu lagi ini beda lagi teman-teman. Jadi yang di kaki yang sakit itu bedanya kita lebih menekuk dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu lutut kita lurus mengunci. Nah, kalau misalkan yang ini kita lebih ditekuk. Latihan tetap sama, kita tahan 30 detik, lakukan selama 3 kali aja cukup. Oke, kita lanjut. Oke, di latihan penguatan kali ini itu yang tangan kanan itu kaki kanan itu yang sakit. Nah, kaki yang kiri itu yang sehat. Kita tahan di depan. Nah, kita tarik yang kaki kanan itu yang sakit, kita tarik ke menghadap tubuh. Nah, yang satu yang kiri ini gunanya untuk fiksasi. Kita tahan lagi. Kita tahan selama 5 detik dan kita lakukan selama 10 kali. Nah, satu lagi kita lakukan sebaliknya. Jadi yang sehat di depan, ya yang sakit di belakang. Nah, bedanya kita lebih ngedorong sekarang. Tadi kan menarik ya, sekarang mendorong. Nah, lakukan selama 5 kali, 5 detik. Oke, 5 detik. Terus dilakukan selama 10 kali. Nah, gitu. Nah, kita selanjutnya ada inversi. Inversi ini kita lakukan dorong. Nah, dorong kita lakukan selama seperti tadi, kita baru lepas. Nah, satu lagi latihannya eversi. Eversi kita lakukan seperti tadi, bedanya ini kita kakinya lebih menapak gitu. Nah, kita tarik, kita lakukan dengan format yang sama. Oke. Jadi kalau di fase 4 ini teman-teman yang kita sebut sebagai fase keseimbangan. Nah, fase keseimbangan ini kita bisa latih supaya kaki kita lebih kuat.
bukan lebih kuat sih sebetulnya, biar lebih ke mencegah gimana supaya kita tidak jatuh ya teman-teman. Nah untuk latihannya kita bisa namanya heel rise, terus single leg stance, sama nanti kita kalau misalkan udah jago banget itu kita bisa dengan tutup mata. Nah latihannya seperti apa nanti lihat aja ya. Dan oke, di satu ini kita heel rise namanya. Jadi karena nggak punya kursi, jadi pakai dinding aja cukup untuk menjaga kestabilan. Nah kita jinjit, kita tahan selama 5 detik, lalu kita lepaskan. Nah kita lakukan selama 10 kali dan juga 3 set. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Oke lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke turun lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke cukup ya. Segini aja cukup ya. Dah. Oke satu lagi kita single leg stance. Jadi angkat satu kaki yang sakit. Nah posisinya kayak gitu. Nah kita lakukan, kita tahan. Nah tangan boleh pegang ke situ. Kita tahan selama 15 detik, selama 3 kali dan juga 3 set. Nah jika udah jago banget, kita tutup mata tuh, tutup mata ya. Saya sih tuh goyang-goyang terus ya. Gak berani, susah banget coba. Emang kudu dilatih lagi. Nah ada lagi satu lagi namanya tandem stance. Nah gimana ya? Oke, kita lihat kita posisiin dulu kameranya. Oke. Lalu tangannya ya itu ada dinding apa sih? Ubin ada garis ubin kan. Nah, kita menjalan ke garis ubin itu. Nah, tumit sama ujung kaki ditempel. Nah, kita pegang, kita tahan selama 5 detik boleh. Terus kita boleh ganti kaki. Nah ganti kaki, nanti ganti kaki ke kanan, kiri ke depan. Nah, kiri ke depan gitu lagi, kita tahan lagi. Kalau misalkan udah jago banget boleh tutup mata. Nah kita tahan lagi. Oke udah jago betul. Oke set. Nah lagi ditahan. Tuh kelihatan kan jarang dilatih kakinya. Jadi gini, kalau misalkan ditanya masa cuman 5 detik selama 10 kali dan juga waktu setnya cuman segitu doang, kenapa apa nggak bosan? Nah kalau misalkan kalian merasa bosan terus kayak merasa udah kuat, kalian bisa menambahkan setnya atau repetisinya. Nah kalau misalkan udah jago banget itu kalian bisa lakukan hal itu. Terus mau nge-announce kalau misalkan semua yang kita lakukan latihan tadi itu kan ada rasa nyeri ya pasti ya. Nah itu kita lakuinnya setoleransi batas nyeri kita aja, jangan sampai terlalu sakit banget. Jangan sampai berpikiran kalau misalkan kalau sakit banget tuh kita bisa langsung cepet sembuh sehari langsung jadi. Itu jangan deh teman-teman, karena kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, yang ada otot kita tidak beregenerasi dengan sempurna, bukan kayak lebih bagus gitu loh. Jadi ada beberapa faktor juga untuk bukan kayak menguatkan kembali otot kita supaya seperti semula. Pertama nutrisi, kedua latihan yang cukup, terus istirahat. Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi latihan ini juga kita bisa lakukannya bisa bebas. Kalian bisa lakukannya setelah makan, terus kalian lagi bosan, terus kalau misalkan kalian bangun tidur, terus kita bisa pas sebelum tidur juga bisa. Jadi kita bisa lakuinnya dengan hal apapun. Terus yang penting kita sering-sering latihan itu. Nah kalau mungkin ada pertanyaan, gimana sih kayak misalkan saya merasa kuat di fase 2 terus mau naik ke fase 3, itu lebih ke saya udah kuat nih di fase 2
menurut saya kayak udah pede nih mau naik ke fase 3 itu boleh teman-teman, kecuali kalau naik kedua ke fase 3 itu dengan catatan rasa nyerinya itu udah berkurang, udah nggak ada. Jadi kita fokus ke latihan penguatan itu ya teman-teman. Terus untuk latihan keseimbangan boleh digabung ke dalam latihan penguatan itu. Jadi boleh kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan saya salah boleh tolong dikoreksi. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja yang perlu saya bukan perlu sih, yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Semangat latihan teman-teman.